Baik, di sini saya akan menjawab soal ujian nomor 2 fitokimia dengan jurnal yang digunakan yaitu Journal Development and Validation of Quantitative Thin Layer Chromatographic Technique for the Determination of Total Aflatoxin in Poultry, Feed, and Food Grains Without Sample Cleanup, di mana pada nomor 2A, Extraction of Aflatoxin from the Sample untuk menemukan masalah penting dan solusinya. Masalah yang akan saya bahas pada Extraction of Aflatoxin from the Sample ini, di mana pada pengekstraksian ini digunakan 4 pelarut yang berbeda, yaitu ada MeOH ditambah air dengan perbandingan 75 banding 25, lalu ada MeOH dengan konsentrasi 100%, lalu ada ACN ditambah air dengan perbandingan 75 banding 25 juga, lalu dan ACN 100% konsentrasinya. Lalu pelarut ini akan ditambahkan dengan natrium klorida atau NaCl dengan konsentrasi 5%. Dan masing-masing ini akan disaring untuk ekstraksi. Tapi mengapa perlu ditambahkan NaCl pada pengekstrasian tersebut? Bagaimana jika tidak ditambahkan NaCl kepada 4 pelarut tersebut? Jadi, di jurnal ini dijelaskan bahwa hasil penyaringan awal berbagai sistem pelarut ini untuk memisahkan aflatoksin dalam ekstrak sampel yang dicampur ketika digunakan untuk fase gerak dalam TLC tersebut. Maka, untuk pemisahan ini, kita perlu pelarut yang optimal, di mana dengan menambahkan NaCl. NaCl ini berfungsi untuk membantu memisahkan lapisan organik dan air karena NaCl ini bisa meningkatkan densitas lapisan air sehingga lapisan organik ini akan lebih mudah dipisahkan terutama dalam sistem pelarut yang menggunakan campuran air dan pelarut organik. Misalnya MeOH ditambah air. Di sini terdapat air dalam campurannya. Lalu juga ACN ditambah air. Nah, NaCl ini itu bisa meningkatkan efisiensi ekstraksi aflatoksin dengan mengurangi kelarutan aflatoksin di dalam air. Aflatoksin akan lebih mudah larut dalam pelarut organik dengan mengurangi kelarutannya dalam air, maka lebih banyak aflatoksin yang akan terekstraksi ke dalam lapisan organik. Dengan penambahan NaCl pada MeOH 100% dan ACN 100%, itu boleh tidak dilakukan, tidak wajib seperti bagaimana dia mempunyai campuran air. Karena tidak ada campuran air yang harus dipisahkan pada MeOH 100% dan ACN 100%. Tetapi kalau misalnya dengan menggunakan campuran air, maka NaCl ini jika ditambahkan, itu akan mengakibatkan pemisahan lapisan lebih sulit dan pemulihan aflatoksin lebih rendah jika ditambahkan dengan NaCl-nya. Juga di jurnal ini menjelaskan bahwa eh, keberhasilan proses ekstraksi pada pembuatan ekstraksi ini sangat dipengaruhi oleh berbagai macam faktor, yaitu ada suhu ekstraksi, perbandingan antara pelarut dengan bahan yang diekstraksi, waktu ekstraksi, dan ukuran bahan yang diekstraksi. Maka harus diperhatikan pada pelarut yang perlu ditambahkan dengan NaCl ataupun tidak. Lalu untuk masalah nomor 2B, di mana eh, Screening of Solvent System for the Qualitative Detection of TAFS by Preparative TLC atau PTLC, di mana dengan menggunakan jurnal yang sama juga, di sini dijelaskan bahwa penyaringan dengan sistem pelarut untuk deteksi kualitatif TAF dengan TLC preparatif PTLC. Mengapa digunakan PTLC sebelum digunakannya QTLC? Lalu mengapa digunakannya QTLC bukan HPLC? Yang dimana HPLC itu kita kenal itu merupakan metode yang cepat dan efisien. Jadi, PTLC ini digunakan untuk menguji banyak sistem pelarut secara bersamaan terlebih dahulu pada plat TLC yang sama. PTLC ini mempermudah mengidentifikasi sistem pelarut yang menghasilkan pemisahan aflatoksin yang baik. Sistem pelarut yang tidak menghasilkan pemisahan yang jelas, maka itu dapat dihilangkan. Lalu PTLC ini eh, dapat mengoreksi sistem pelarut yang dipilih dengan berbagai rasio pelarut
agar menjadi optimal untuk semua pemisahan aflatoksin. Lalu di jurnal ini dijelaskan bahwa HPLC ini, di sini dijelaskan bahwa HPLC itu memiliki keunggulan yaitu analisisnya relatif singkat, volume sampel yang digunakan juga sedikit, dan dapat menganalisis senyawa organik dan anorganik serta kolom yang dapat kembali. Tetapi dengan semua keunggulan ini, QTLC itu lebih dipilih karena QTLC itu merupakan metode yang lebih murah dibandingkan dengan HPLC ini, terutama di laboratorium dengan sumber daya yang terbatas. QTLC juga lebih mudah dibandingkan dengan penggunaan HPLC yang memerlukan peralatan dan pelatihan yang lebih canggih. QLTLC juga dapat digunakan untuk menganalisis berbagai jenis sampel makanan, mulai dari makanan biasa maupun pakan-pakanan untuk hewan, termasuk seperti pada jurnal yang kita gunakan sebelumnya, di mana ini merupakan aflatoksin seperti kacang tanah, jagung, beras, gandum, dan pakan unggas.